Baik, terima kasih boleh diberikan kesempatan bertemu langsung dengan Pak Pendeta Esra, dan terima kasih sudah memaparkan materi yang sangat menguatkan kami, keluarga, tapi juga kita semua. Tepuk tangan dulu for Pendeta Esra, ketua. Tegang-tegang semua itu Pendeta. Tanggal 8 bulan 8 tahun 2022 ini, bulan tahun yang keempat kami menikah. Ini yang sering kali orang hadapi. Ketemu dengan orang, kapan ini punya momongan? Tuh. Kalau apalagi sudah menikah kurang lebih hampir 4 tahun. Nah, di sisi lain kadang-kala juga emosi Pendeta. Sering emosi atau tanya lagi pertanyaan yang sama lagi seperti itu. Nah, kalau mungkin laki-laki menanggapi itu orang tanya lagi pertanyaan yang masalah. Mungkin sama lagi istri itu. Nah, perasaan perempuan seperti apa? Nah, yang kalau mungkin laki-laki tanggapan apa kata-kata bijak orang sebagai suami istri ketika orang juga tidak bisa halangi Pendeta pertanyaan seperti itu datang dalam kehidupan orang yang belum memiliki anak. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kami lakukan sebagai suami istri dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri agar tetap harmonis walaupun belum dikaruniai anak. Dan yang terakhir, apa tips untuk memiliki anak? Makasih Pendeta. Ya, kalau kita melihat dalam budaya Alkitab, tidak memiliki anak itu biasa berhubungan dengan hukuman. Tuhan menghukum seseorang dengan menutup kandungannya. Kalau Tuhan memberkati seseorang, Tuhan buka kandungannya. Itu dalam budaya Alkitab. Tapi kalau kita melihat secara lebih luas, juga tak selamanya demikian. Ada orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, ya, dan sudah pasti dosanya diampuni, tidak diberikan anak. Ada orang yang berdosa, malah diberikan anak. Ya. Jadi tentu saja di dalam budaya Ibrani tidak memiliki anak itu hanya satu aspek teologis. Urusan dengan Tuhan tidak beres. Tapi kalau kita melihat secara luas zaman sekarang, tidak memiliki anak itu banyak faktor, bukan hanya faktor teologis, tapi juga faktor biologis tentu saja, ya, tentu saja. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana punya anak, kita nggak bisa, kita hanya bisa melakukan semaksimal kita sebagai suami istri, ya. Tentu saja, ya, saya lihat satu video mob dari Papua. Mereka pergi ke dokter, ini bagaimana ini tidak punya anak? Dokter bilang, seberapa sering kalian berhubungan? Oh sering dokter, kita berhubungan lewat WA, lewat Facebook, lewat Twitter. Tapi belum punya anak. Dokter bilang, oh gampang, kalau memang sudah rajin berhubungan lewat WA, Facebook, ini anak gampang, tinggal download saja. Ya, tentu saja hubungan suami istri perlu dilakukan, tapi adalah baik mungkin juga bahwa sebelum melakukan hubungan suami istri, berdoalah kepada Tuhan. Kedua, melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam usaha kita. Ya, entah pergi ke dokter sering juga menyarankan untuk mungkin terlalu capek, dua-dua bekerja, itu juga hal yang bisa mengakibatkan hal itu. Tapi kalau semua hal itu kita sudah lakukan dan tidak juga, itu memang hanya aspek mujizat. Dan kadang-kadang Tuhan mau bikin mujizat dengan berikan anak pada kita setelah 12 tahun baru dapat anak, tapi ada kalanya juga tidak sama sekali. Saya menikah tahun 2011 dan sampai sekarang tidak ada anak.
Jadi Bapak bertanya begitu itu juga problem saya. Ya, problem saya. Tapi ketika bertemu apalagi acara keluarga nih, kapan nih kau belum punya anak, kau belum ada anak? Apa jawab saya? Saya bilang begini, Tuhan itu memberikan karunia pada masing-masing orang itu baik adanya. Bagi Tuhan, bagi kalian, bagi Tuhan baik kalian punya anak. Bagi saya, menurut Tuhan baik kalau saya tidak punya anak. Karena saya tidak tahu apa yang bisa terjadi kalau saya punya anak. Dan Tuhan yang tahu. Jadi, ya puji Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan dinyatakan kepadamu, lihat memberi anak. Tapi kebaikan Tuhan bisa diberikan pada saya dengan tidak punya anak. Itu bisa satu jawaban. Jawaban yang lain, kapan sih kau belum punya anak? Ya, doakan ya. Nah, saya berdoa, kamu berdoa, mudah-mudahan Tuhan kabulkan doa kita. Itu aja, tidak usah marah. Ya, atau memang punya anak ini kan bukan masalah. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, itu bukan masalah kita, itu masalah Tuhan. Ya, jadi tidak usah berkecil hati dengan hal itu. Ya, ya kadang-kadang kita merasa ya, tapi kalau Tuhan kasihkan lebih berbahagia. Tapi kita juga nggak tahu setelah Tuhan kasih anak itu jadi penjahat misalnya, kita juga bisa tidak berbahagia, bahkan menjadi beban besar dalam hidup kita. Ada orang punya anak tapi justru menderita hidupnya karena anak-anaknya. Jadi kita tidak tahu mana yang baik. Ya, yang pasti adalah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dan cara Tuhan mendatangkan kebaikan ini macam-macam. Tuhan bisa memberikan kebaikan melalui hal yang baik atau hal yang buruk. Ingat lagu, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ada raja punya pembantu. Dua-dua suka hobi berburu di hutan. Satu hari mereka berburu di hutan, tidak dapat, jadi raja istirahat di bawah pohon. Dia punya anak buah bersihkan ini senapan, tapi dia tidak tahu bahwa ini senapan ada mengarah ke itu raja. Tiba-tiba dia salah tekan, tak, langsung peluru keluar, tak. Raja punya ibu jari kaki putus. Oh, raja marah luar biasa. Pulang, penjarakan anak buah kurang ajar ini. Maka penjarakan. Setelah lama raja sudah sembuh, tapi jempol kaki sudah hilang. Raja sekarang tidak mau anak buah di penjara, raja berburu sendiri saja. Setelah itu di hutan, raja berburu. Raja berburu masuk hutan terlalu jauh sampai akhirnya ditangkap oleh orang-orang kanibal, suku-suku terasing. Dan mereka karena kanibal suka makan daging manusia, hari itu mereka tangkap raja dan siap sembelih raja untuk dimakan dan dipersembahkan pada dewa mereka. Maka raja diikat, naikkan di mezbah, siap disembelih. Tiba-tiba ada yang berteriak, "Hei, jempol kakinya tidak ada, tidak ada." Rupanya peraturan di dalam suku itu adalah yang bisa dipersembahkan kepada dewa kalau badannya lengkap. Tapi gara-gara jempol kaki tidak ada, maka dia tidak bisa dipersembahkan pada dewa. Kalau begitu, lepaslah dia. Akhirnya raja terlepas. Dan dia pulang, dia pikir, wih, untung saya punya jari putus. Coba kalau saya punya jari masih ada, ini hari saya sudah dimakan oleh itu orang-orang. Untung saya punya jari putus, saya punya nyawa selamat. Kalau begitu sebenarnya saya kira musibah, padahal ini berkat. Lalu dia pergi cari dia punya anak buah yang di penjara. Dia kasih keluar anak buah, lalu dia bilang, terima kasih, dia cerita semua. Terima kasih, untung kau tembak kaki saya ini. Kalau tidak, hari ini saya sudah mati. Tapi saya minta maaf. Saya tidak mengerti, saya sudah penjarakan kamu sekian lama tahun. Tapi anak buahnya bilang, tidak apa-apa bos. Kenapa? Justru saya berterima kasih karena raja penjarakan saya. Kenapa kau terima kasih? Karena bayangkan, kalau raja tidak penjarakan saya, pasti tidak mungkin raja pergi berburu sendiri, pasti bawa saya. Dan kita dua ditangkap. Waktu kita dua ditangkap, raja lolos karena jempol tidak ada, tapi saya jempol lengkap, gitu.
Berarti saya yang disembelih, jadi saya berterima kasih karena raja menyerahkan saya. Berarti di balik jempol yang putus maupun pemenjaraan anak buah itu, ternyata kebaikan terjadi, bukan? Tuhan menyatakan kebaikan pada sejumlah keluarga dengan memberikan anak pada mereka. Tapi ada keluarga-keluarga spesial yang Tuhan berikan kebaikan dengan tidak punya anak. Salah satunya saya. Salah duanya saudara. Tapi apapun terjadi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa. Punya anak, bersyukur. Tidak punya anak, berjuanglah supaya punya anak. Sudah berjuang maksimal, tetap Tuhan tidak kasih, bersyukurlah. Kita tidak pernah tahu kebaikan apa di balik kita tidak punya anak. Oke? Ya, ada lagi? Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.